Halo semuanya, selamat datang di Kliwonan Podcast, di mana kita akan membahas hal-hal mistis dan horor yang ada di sekitar kita. Kali ini bersama saya Klepon, kita akan membahas rumah pocong yang ada di Bantul, Yogyakarta. Beruntungnya, kami bisa datang ke sana di tahun 2019 berempat, dan di sini kita sudah bersama 3 teman saya. Ada Mas Adit di sini, ada Om Kumis juga, dan juga ada Mbak Kentang. Sorry ya, ini pakai nama pen name karena mereka nggak mau ketahuan nama. Nggak tahu juga sih kenapa mereka pakai pen name. Oke. Rumah pocong. Orang-orang pasti bertanya-tanya kan, rumah pocong tuh isinya apa sih? Kenapa dipanggil rumah pocong? Kenapa disebut kayak gitu? Emang isinya ada apaan sih? Untuk yang belum tahu nih, rumah pocong itu adalah rumah yang dulu ditinggali oleh orang Belanda lah kita sebut. Nah, dan di sana ada kejadian yang bisa dibilang lumayan sadis lah yang terjadi di sana. Kalau dari bentuk memang kita udah sering lihat rumah-rumah Belanda itu emang kelihatan angker karena kebanyakan udah nggak ditinggalin, jarang dibersihkan. Nah, untuk rumah pocong satu ini kita akan langsung tanya ke Om Kumis. First impressionnya kayak gimana sih waktu pertama kali datang, lihat gerbangnya aja itu kayak gimana? First impression gua tuh pada pertama datang ke sana, bener sih ini rumah angker. Bangunannya tuh benar-benar kental, bangunan Belanda banget. Ditambah dengan taman yang dihias-hias yang menurut gua tuh bukan terlihat cantik atau bagus, tapi malah tambah membuat ngeri gitu. Bikin ngerinya tuh gimana? Bikin ngerinya tuh gimana? Kan biasanya hiasan tuh gak ada yang ngeri loh, kecuali emang hiasannya tuh hiasan untuk dukun itu emang ngeri. Tapi hiasannya tuh bentuknya gimana kok bisa dibilang ngeri, malah bikin ngeri itu loh. Ngeri di sini dalam artian seperti seorang apa ya sebenarnya, hiasannya tuh sebenarnya hiasan kayak fun atau menyenangkan untuk kumpul-kumpul, tapi melihat rumahnya itu sendiri membuat impression ngerinya itu plus-plus, kayak musuh dalam selimut, tapi lu tahu itu musuhnya, lu tahu itu tempat yang serem, tapi dengan desain yang fun. Oke. Oke, terus kalau dari rumahnya sendiri kan kita sempat kan waktu itu jalan-jalan ke depan bareng sama juru kuncinya kan. Menurut Om Kumis gimana tuh keadaan rumahnya? Kalau dari saya sendiri kan kelihatannya ya rumah Belanda kayak gimana sih? Pasti semuanya kayak gitu. Cuman ada yang menarik nggak dari situ menurut Om Kumis? Kayak mungkin ada kode nuklir di situ atau gimana? Yang unik dari situ sebenarnya mah dari halaman belakang ya. Halaman belakangnya itu benar-benar apa ya dibilangnya ya, punya tekanan tersendiri sih ya. Apalagi kalau kalian datang ke sana, tapi sekarang udah nggak boleh sih ya. Di sana tuh di pintu belakangnya ada topeng yang dipajang di kanan kiri pintu belakang. Nah itu yang membuat atmosfer di lingkungan itu jadi makin makin suram. Makin suram ya. Dan jujur waktu pertama kali masuk ke dalam itu seperti ada kayak distorsi ruang ya kalau misalnya kita ngelihat dari ruang dalamnya ke luar. Itu sih impression saya waktu ngelihat rumah pocong itu. Nah, ngomongin distorsi ruang dan waktu, cuman ada satu orang nih yang bisa jelasin nih. Dari Mas Adit.
distorsi ruang dan waktu yang dirasain Mas Faiz itu kemungkinan kayak gimana ya? Kan saya sendiri nggak ngerasain. Saya ngerasainnya kayak, oh kita ke halaman belakang ketemu sama bebek. Udah. Juru kuncinya juga cuman ketawa-ketawa aja. Nah dari Mas Adit gimana tuh? Bisa jelasin nggak itu distorsi yang dirasain sama Mas Kumis gimana? Om Kumis, sorry. Nah kayak tadi Om Kumis bilang, kalau misalnya di belakang tuh ada topeng kan jadi serem tuh. Nah ya jadi nambah horornya ya. Nah tiba kalau ke dalam jadi lebih ada dingin dan panas seperti itulah. Jadi kita misalnya di ruangan mana dingin, nanti kalau misalnya di mana panas. Bedanya apa tuh? Kan kita bisa biasanya ngerasain hawa tambah dingin tambah panas, itu kan kita ngerasanya kan, oh itu cuma perubahan iklim aja. Bedainnya gimana tuh? Kan nggak semua orang bisa bedain. Ini mau kayak manusia biasa atau gimana? Ya anggap aja kita manusia biasa, karena kan Om Kumis juga ya tahu sendiri lah Om Kumis orangnya kayak gimana. Mau itu mobil juga ditawar jang paling. Iya, boleh. Jadi kalau misalnya secara kita biasa aja, jadi ini kayak model tempat, misalnya suatu tempat tuh kayak misalnya berasa dingin atau dinginnya berasa, itu panasnya itu pun juga berasa. Ya jadi kayak model satu tempat tuh bisa dirasain seperti itu. Begitulah ceritanya. Berarti keadaan rumah itu ngaruh ya ke indera kita untuk ngerasain mereka, dalam tanda kutip mereka. Ngaruh sebenarnya. Kalau yang dia peka banget, itu dia ngaruh. Kalau dari rumah pocongnya sendiri kan waktu itu Mas Adit kan yang ngobrol sama juru kunci. Itu yang diceritain apa aja sih soal rumah pocongnya itu? Nah yang dari juru kunci itu sendiri pun kan sempat cerita tuh kalau misalnya ada keluarga. Nah mungkin itu termasuk, dan itu ada 3 kayaknya. Yang pertama yang dari pocong itu sendiri, yang kedua ada sosok makhluk besar, dan ada ya tadi Mbak Sumi itu sendiri. Oh ada sosok lain juga? Ya. Berarti nggak cuma satu? Ya. Sumur yang bagian halaman belakang ya? Ya benar. Nah, Erong belakang sih. Berarti kan ada sekitaran 3 makhluk kan di situ. Tiga yang tinggal di situ lah, kita katakanlah. Ya sebenarnya banyak, tapi ya kita fokuskan ke 3 itu aja, ke karakter. Oke, kita fokus ke 3 itu aja. Padahal kan posisi rumahnya itu berseberangan sama masjid ya kalau nggak salah, iya kan? Lebih tepatnya musolah. Nah, iya. Nah, itu kenapa kok mereka bisa nyaman di situ? Kan biasanya kan kalau kan kita biasanya kalau orang awam ya mikirnya kalau rumah angker itu harus dibersihin sama ustadz lah, sama pendeta lah, karena mereka ada niat-niat buruk di situ. Nah, yang ini kok tetap ada di situ padahal kan deket sama musola itu. Nah, misalnya kayak ada nih sebuah rumah hantu atau rumah angker yang di depan rumah musola atau masjid atau rumah ibadah apapun. Itu kan sebenarnya mereka ya biasa aja, maksudnya kayak ya tetap ada pasti mereka yang kayak gituan. Dan misalnya nih dari semua kita berempat tuh pasti ada yang misalnya energi lebih kuat daripada dia. Nah misalnya ini ya, itu biasanya dia terasa terancam, padahal mah yang misalnya satu ini yang kuat itu biasa aja gitu loh. Oke, kita ngomongin soal mereka Islam atau punya agama yang lain, kita omongin nanti aja ya. Kita fokus ke ini dulu. Ngomongin soal masuk ke rumah mereka dalam tanda kutip. Kita waktu itu kan sempat masuk kan. Kita sempat juga ngelihat ruangan di sana, ada ruangan di sebelah kiri, ada 2 kamar lah. Kamar sebelah kiri sama kamar sebelah kanan. Nah, waktu itu kalau saya dari sudut pandang kameramen lah,
ngelihatnya tuh yang paling bereaksi ketika kita masuk tuh Mbak Kentang. Nah, yang dirasain apa Mbak? Kan waktu itu kayak apa ya, kalau saya lihat kayak orang habis kesengat listrik lah waktu awal masuk. Itu yang dirasain apa itu? Soalnya yang lain ketawa-ketawi aja ya. Iya sih. Jadi kayak apa ya? Seolah-olah kamu tahu masuk ke rumah, tapi rumah itu kan satu dimensi kayak kamu. Gimana ya jelasinnya secara kata juga sebenarnya kayak gimana? Moshi-moshi? Gimana ya? Masih gini. Jangan gugup, dipikir santai, jangan gugup. Bukan gugup, cuman gimana ya jelasin memang agak susah karena kan yang penonton kita punya mendeskripsikan yang kita rasakan. Penonton kita bisa searching nanti mereka tenang aja, jelasin aja nggak apa-apa. Oke. Perasaan pertama yang begitu menginjakan kaki, yang aku rasain begitu menginjakan kaki di sana itu seolah-olah kita masuk ke bukan beda dunia sih, kayak atmosfernya tuh beda. Nah, bedanya ini benar-benar sampai ngaruh ke suhu gitu loh. Jadi kalau misalnya dijelaskan secara gampangnya kayak pasti nanti ada tempat di mana yang kita ngerasa dingin di situ dan ada yang ngerasa panas di situ. Aduh, gimana ya? Pokoknya sampai ada kejadian di mana begitu kita masuk, kita bareng-bareng kan di situ nyium bau melati segar, bunga melati segar, bukan parfum ya. Parfum sama melati segar kan jelas beda tuh baunya. Nah, akhirnya yang saya rasakan di situ begitu nyium bau melati segar itu bingung. Ini beneran melati yang biasa dipakai orang-orang zaman dulu buat pengharum ruangan atau melati parfum dari bapak juru kunci ini, karena kan kita masuk bareng juru kunci tuh. Iya, berlima kan kita jadinya. Iya. Nah, ngomongin soal bau ya, saya potong bentar nih. Ngomongin soal bau yang melati itu, menurut Mas Adit ada cara bedainnya nggak? Bau melati beneran yang ada mistis-mistisnya sama bau melati parfum. Nah, kalau masalah dari bau sendiri sebenarnya kan kalau misalnya orang yang sensitif itu dia bisa bedain tuh mana yang bau parfum bunga dan mana bau bunga asli, itu pasti kecium sebenarnya. Hidung saya nggak terlalu sensitif sih masalahnya Mas, jadi bagi saya sama aja. Aduh. Jadi itu ada beberapa bau bunga, meskipun bau bunga melati ini kadang ada yang baik juga. Seperti kalau misalnya kayak ada sesepuh itu, tapi kita bilang ya sesepuh itu maksudnya orang yang udah lama, itu biasanya mereka dan tentu harum, bukan hal yang berbau buruk ya. Kadang kan malah yang buruk itu agak bau amis atau bau darah kayak gitulah. Nah, dari Mbak Kentang sendiri waktu nyium itu di dekat ruangan yang mana? Kan kita ada ruangan sebelah kiri sama kanan tuh. Itu paling keciumnya dari mana waktu itu? Dari lorong ujung. Itu kan ada lorong pendek tuh sebelum ke ruangan. Nah, di lorong pendeknya tuh dari ujung sampai ke depan pintu ruang yang sebelah kanan. Ruangan sebelah kanan ya? Yang boleh dimasukin itu kan, kita masuk kan ada 2 ruangan tuh, tersaji 2 ruangan di kanan dan di kiri. Yang satu pintunya ditutup permanen karena nggak boleh dimasukin. Karena kan menurut juru kuncinya kan selalu pasti ada kasus kesurupan di ruangan itu. Nah, makanya sama juru kuncinya untuk melindungi pengunjung yang ke sana akhirnya ditutup permanen. Iya. Lalu akhirnya kan kita cuman bisa masuk ke ruangan yang di sebelah kanan tuh. Sampai ujung pintunya baru hilang
maksudnya apa? Bau melati segar itu baru mulai memudar gitu. Ngomongin soal ruangan yang bisa dimasukin nih. Kita berempat kan sempat masuk kan semuanya ke ruangan itu. Cuman ada satu orang yang ditinggal di situ waktu itu bersama satu kamera. Nah, itu Mbak Kentang. Bisa ceritain nggak, Mbak? Karena waktu itu kita cuman hai aja. Yang lain keluar. Anda ditinggal sendiri. Aduh, ini udah berasa dikorbankan aku ketika ada di situasi itu. Jadi awal mulanya kenapa saya itu bisa ditinggal di ruangan itu? Nah, setelah kita itu kan gini ceritanya. Nggak lama setelah kita selesai nyium bau melati itu, bapak juru kuncinya kan bilang gini nih. Ini mas ada yang mau ambil video nggak di ruangan ini, dalam ruangan ini? Ya, gitu. ya. Terus ini Kak Adit kan jawab nih, oh nggak apa-apa gitu, ada yang tinggal aja di sini satu. Nah seketika itu bapak itu langsung ngomong, oh yang diminta mbaknya ini. Nah itu apa nggak deg-degan saya? juru kunci bilang mbaknya ini yang diminta, padahal kita sudah sepakat kalau nanti ada yang ditinggal, kita sepakat yang bakal jadi tumbal itu Om Kumis. Makanya waktu kita keluar Om Kumis cuma Baru ingat ya. Oke, balik. Ada rencana tuh. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi gimana tuh di dalam tuh? Nah, setelah bapak itu ngomong kan, ini mbaknya tuh yang dimintain. Ya aku kaget dong, aku shock dulu dong. Loh, kok aku gitu kan? Terus dengan bangganya kalian menyodorkan aku, udah nggak apa-apa, kamu masuk aja nih, aku kasih kamera. Makasih ya, terbaik emang kalian nih. Oh iya, nah, kita sahabat. Oh sahabat sekali kalian memang nih. Nah, setelah disodorkan, diberikan kamera, oke lah, sama bapaknya disuruh nunggu tuh, masuk ke ruangan. Disuruh nunggu di tengah ruangan. Sebenarnya gini sih, kalau yang aku tahu ya, setiap kita masuk ke ruangan atau tempat angker, itu paling aman tuh di tengah ruangan. Kenapa tuh? Istilah nggak apa ya, di tengah ini kan kita nggak nempel tembok nih. Nah biasanya hal-hal gaib semacam itu kan pasti ada apa ya, medianya gitu loh. Gimana ya jelasinnya ya? Ya pokoknya syarat paling aman tuh di tengah ruangan. Nah, terus bapak itu nyuruh berdiri di tengah ruangan, pas menghadapnya tuh pas pintunya si ruangan ini. Oke, berdiri kan di situ sambil bawa kamera. Udah ini nih, udah membangun jangan sampai aku lihat aneh gitu kan. Dalam hati ngomong gitu tuh. Orang pasti mikirnya kayak gitu. Enggak lama setelah masalah gini, kalau prinsip aku ya, kita makin takut maka akan nanti makin ditampain. Jadi si hal gaib ini seolah-olah nyerap tenaga emosi kita. Aku nanti makin nampak. Nah, akhirnya aku menyemangati diriku sendiri biar nggak takut. Tapi dan terjadi malah kebalikannya. Nggak lama setelah, ya adalah sekitar 10 menitan kali ya. 10 menitan berdiri di situ. Oke lah, pertama fine-fine aja. Nggak ada apa-apa, tenang. Nggak lama di sebelah kiri kalau nggak salah tepatnya. Kiri ruangan. Itu pojok ruangan. Di pojok depan itu kita kan bisa ngelihat pakai ekor mata nih. Jadi samping mata tuh loh. Di situ ada yang berdiri. Berdiri tentunya dibungkus. Kita sebut aja Poci lah. Oke. Biar agak imut gitu ya namanya. Ya meskipun gak ada imut. Biar gak serem-serem amat. Iya sih. Kayaknya Anda sangat beruntung untuk Anda seperti nampak itu.
Iya sih, bisa dibilang beruntung sekali saya di antara kalian ya. Nah, entah kenapa ya, mungkin kalau aku cocokkan dengan konten-konten yang ada di YouTube, apa ya? Mungkin ini bukan Mbak Suminya gitu kan. Di situ yang terkenal kan wujudnya Mbak Sumi yang masih berwujud poci tapi kain kafannya bersih gitu loh. Oke, mulai merinding nih, mulai merinding nih. Disebut nama mulai merinding. Oke, lanjut. Nah, tapi yang aku lihat ini mereka kafannya nggak bersih gitu loh. Nah, aku mulai takut kan, kayak wah ini jangan-jangan yang membahayakan gitu kan. Kalau penunggu atau makhluk gaib seperti itu kan pasti ada dua macam nih. Ada yang membahayakan dan ada yang cuman mereka pengen dinotis aja gitu loh. Nah, untungnya yang di dalam ruangan itu mereka cuman pengen dinotis aja gitu. Nggak niat membahayakan atau gimana. Beruntunglah aku di situ. Oke, setelah dari yang pocong itu tadi, di sebelah kiri kan itu, kiri pojok depan, ada lagi di belakang. Di belakang ini cuman ini sih kayak kerasa aja gitu loh. Kerasa di situ ada orang. Nah, tapi orang ini nih yang di belakang itu kayak bisa dibilang kayak abdi dalam sih. Jadi sudah berumur orangnya. Cuman bawaannya kalem gitu. Jadi kayak seolah-olah dia tuh mengatakan kayak udah kamu di tengah ruangan ini nggak apa-apa, tak jaganya. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu sama kepadaku gitu loh. Akhirnya aku jadi terang-terang aja tuh. Yalah, mulai bisa tenang tuh. Mengagetkan di pojok kiri itu tadi. Ya. Nah, selang 15 mungkin. Selang 15 menit. Nggak terjadi. Kamera ini kan nggak aku arahin ke kanan dan kiri ya. Benar-benar cuman ke depan ke arah pintu. Pintu ya berarti kamera. Ke depan pintu pas itu kan ruangan sebelah yang nggak boleh dimasukin tuh. Nah, otomatis nge-shootnya ke situ terus. Gak lama setelah aku agak berpikiran kok mulai gak ada apa-apa ya, apa aku keluar aja gitu. Aku udah mulai berpikiran gitu kan dalam hati. Terus ada suara kenceng banget. Dan itu seolah-olah menjerit minta tolong tapi dengan kondisi leher yang udah tergorok gitu. Maksudnya aduh ya ampun serem banget sih. Kayak ini seolah-olah leher itu terluka gitu loh, tapi terluka yang dalam. Sampai kayak mau ngomong lancar kayak kita gini itu nggak bisa gitu loh. Oke, stop di situ dulu karena saya mulai merinding ya. Oke, Mas Adit nih, kita bertiga yang di luar, kita semua kan denger ya ada suara orang jerit kenceng banget. Oh iya. Ya, waktu itu kita kaget. Tapi juru kuncinya kan cuman senyum-senyum doang kan. Nah, apa mungkin itu suaranya sama seperti yang didengar sama Mbak Kentang? Hah? Kan maksudnya kita bertiga dengerin semua kan? Ya, kalau saya sendiri sih dengar. Sama. Karena waktu itu kan setelah itu kan Mbak Kentang kan langsung keluar waktu itu. Kita kira dia udah nggak tahan sama uji nyalinya. Hanya teriak. Nah itu gimana tuh jelasinnya? Apakah dari Mbak Kentang sendiri deh? Itu kan waktu itu dengernya itu suara dari makhluk lain. Kenapa kok kita yang di luar bisa mikir kalau itu Mbak Kentang? Padahal itu kan suaranya kan beda. Kenapa kita mikirnya bisa sama itu loh? Apakah suara dari rumah itu bisa berubah keluarnya atau gimana tuh? Tes. Halo. Mbak Kentang. Oke, Mbak Kentang kayaknya terputus. Oke, kita coba dari pandangan Om Kumis deh, yang ketawa-ketawa di sana. Menurut Om Kumis, apakah aman kalau semisal beneran ada orang yang ditinggal di situ?
kalau Mbak Kentang kan kita tahu sendiri emang sensitif kan, jadi nggak terlalu bahaya. Tapi kalau untuk orang awam, kira-kira bahaya nggak tuh? Kalau menurut pandanganku ya, sebenarnya aman-aman aja sih. Soalnya kan juru kuncinya bilang juga aman kan. Padahal nggak semua dari kita tuh punya sesuatu yang spesial gitu. Nah, juru kuncinya bilang aman, makanya saya pikir aman untuk semua orang. Tapi mungkin emang Mbak Kentangnya aja yang memang orang yang spesial, makanya kejadian lah. Spesial seperti martabak ya, plus. Nah, itu dia. Satu-satunya yang lihat poci di situ. Oke, Mbak Suma, Mbak Kentang kayaknya udah masuk nih. Mbak Kentang kayaknya udah masuk nih. Tes. Sorry tadi keluar sendiri. Oke, coba ceritain tuh. Di dalam tadi kan ketemu yang ngeri tadi lah. Saya nggak berani nyebut karena saya sendiri udah merinding. Itu kenapa tiba-tiba nampakin tuh? Ada alasannya nggak? Aku sendiri juga nggak ngerti sih alasannya. Cuman mungkin di dunia mereka kan juga otomatis bisa ngelihat kayak orang ini spesial gitu. Maka aku bisa menyampaikan pesan ke orang ini. Seolah-olah mereka nangkap kayak gitu loh. Ya mungkin itu termasuk salah satu alasan mereka nampak sih. Terus selain itu ada yang lain dilihat nggak? Soalnya kan kalau dari Mas Adit bilang tadi kan ada 3 tuh. Yang satu yang katanya ada namanya itu tadi yang saya juga nggak berani sebut karena saya itu saya ya emang penakut sih. Terus ada yang gede. Terus ya maaf, saya di rumah sendiri, di kamar sendiri, gelap-gelapan. Terus ada yang gede besar. Terus ada satu lagi tuh. Nah, kira-kira yang nampakin itu yang mana? Dari segi yang aku lihat ya, yang nampakin yang paling kenceng itu dari ini nih, yang mungkin sesepuhnya sana sih bisa dibilang. Istilah yang paling lama tinggal di situ, yang aku bilang kayak abdi dalam itu loh. Yang aku benar-benar lihat itu sama ini si Mbak Suminya sendiri. Kalau yang di sumur itu aku lihat juga sih, tapi mungkin karena aku nggak fokus di situ, jadi nggak aku simpen di maksudnya ketika aku lihat itu nggak aku ingat gitu loh, nggak terlalu ingat juga sih. Yang paling berkesan di aku kan soalnya 2 itu, karena kan yang si abdi dalam ini serasa kayak ngomong gitu loh, kayak gak apa-apa kamu kesini kayak gitu loh, mempersilahkan lah istilahnya kalau kita baru bertamu gitu. Sedangkan Mbak Sumi ini sendiri dia ada pesan. Ada pesan apa tuh? Nah, kali aja buat penonton bisa tahu, kita kalau ke sana nggak boleh gini, atau kita diundang ke sana buat gini. Jadi gini, pesannya itu sebenarnya aku bisa bilang bijak sih. Dan mungkin ada beberapa YouTuber juga yang kayak sama sih penyampaiannya. Cuman gini nih, yang aku terima gini, jangan sampai kamu menyesal jangan sampai kamu menyesal hidup di dunia gitu. Karena ketika kamu sudah menjadi posisi mereka dalam tanda kutip, itu kamu nggak akan bisa apa-apa lagi gitu loh. Aku sebenarnya mengartikan nggak bisa apa-apa dalam hal ini tuh kayak kalau di agama mungkin kayak kamu tuh udah nggak bisa berbuat baik lagi gitu loh, karena waktumu sudah habis, seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Oke, ini dari sudut pandangnya Mbak Kentang ya. Dari sudut pandangnya Mbak Kentang lo ya. Oke. Kita dari tadi udah ngomongin soal pengalaman kita yang kesana kan. Ya minimal kita bisa gambarin rumahnya seperti apa, yang kita rasain seperti apa. Nah sekarang dari juru kuncinya sendiri, Mas Adit kan banyak ngobrol sama juru kuncinya tuh. Sebenarnya ceritanya kayak gimana sih?
Kan kalau Kok bisa sampai jadi rumah angker gitu? kan yang kita dengar sendiri tuh kalau dari kata juru kuncinya dulunya kan ada orang, ya mungkin kita sebut dia dulunya orang kaya dan punya anak juga, dan mungkin posisi lagi sama-sama pergi mungkin ya, anak dan suaminya, mungkin suaminya kerja luar kota atau gimana. Nah jadi Mbak Sumi ini jadi istilahnya dia sedang di rumah, dan itu ada mungkin satu eksiden kemalingan atau maling yang dia ingin mengambil sesuatu yang di rumah itu, mungkin kayak uang atau harta yang mewah lah pada zamannya. Nah jadi dia disitulah digorok. Berarti yang dilihat Mbak Kentang tadi Mbak Sumi ya yang digorok itu, yang tiba-tiba muncul gitu. Ya yang dilihat Mbak Kentang itu benar sih, itu Mbak Sumi. Nah sebenarnya gimana ya, dia tuh seperti masih belum bisa bebas dari dunia sana. Jadi saya masih belum bisa ke atas tuh karena mungkin masih ada dendam seperti itu. Dan ya kadang kan yang mereka aja itu masih menyesalinya, makanya mereka mungkin masih di situ ingin balas dendam. Kita pun belum tahu juga sih kayak mana. Oh masih punya penyesalan gitu ya, masih Iya. punya penyesalan di dunia ya. Ya dendamnya masih ada. Terus itu kenapa jadi banyak penghuninya coba? Kan udah ada satu yang nyesel di situ kan, udah ada satu yang ada di situ, tinggal di situ, kok masih ada makhluk lain yang datang? Mungkin kayak gitu-gitu, mungkin ada yang buang ya ke tempat itu atau lokasi tersebut. Buang itu gimana? Kayak buang bisa. Nah jadi kayak buang kayak gitu itu istilahnya ada nih yang lagi kesurupan atau apa, nah nanti mereka dibuang ke sana. Dan biasanya sih kalau misalnya dibuang-buang kayak itu, misalnya mereka nggak bisa keluar lagi. Nah kemungkinan besar itu ada kayak pagar di satu tempat itu, jadi mereka tuh nggak bisa keluar. Berarti sosok besar itu bisa dibilang positif apa negatif tuh? Kan malah dia malah manggil kan, kayak pancingan kan. Itu malah negatif apa positif? Kayak negatif sih. Negatif ya jatuhnya. Oke, kita udah bahas soal pengalaman kita di sana, kita udah denger cerita dari juru kuncinya juga. Menurut kalian nih, apakah rumah itu benar-benar angker dalam artian itu membahayakan buat orang yang datang ke situ? Atau itu cuman angker dalam artian oh ada penunggunya, udah paling cuman ngeliat doang, nggak bakal terancam nyawanya? Itu gimana tuh kalian? Apa dulu nih? Mau yang mana satu nih? Boleh kalian insut dulu boleh, atau dari yang paling tua juga boleh. Oke, kita tuakan saja dari ini Kak Adit dulu. Nah, oke. Bisa dibilang angker tuh gimana ya? Misalnya ya udah, kalian kalau misalnya datang ke tempat kayak gitu, misalnya nggak ada niatan jelek, biasanya aman. Cuman misalnya kayak silaturahmi. Nah kalau misalnya ada niatan jelek ya biasanya diganggu atau seperti menantang gitu. Ya itu biasanya jadi lebih horornya gitu. Oh berarti niatan saya jelek waktu itu ya? Saya waktu itu soalnya mikirnya karena saya saya takut ke situ. Ya bukan yang gitu ya. Itu lain. Lain. Kalau artian. Bahaya berarti. Saya nggak ikut-ikut lagi deh. Iya. Anteng. Oh, oke. Maaf sepuh, maaf. Kalau itu menurut saya. Selanjutnya silakan. Dari Mbak Kenang lah. Kalau dari aku ya, rumah itu ini tadi kan sempat disinggung tuh kenapa bisa jadi angker atau apa. Menurutku malah justru gini, itu kan memang rumah sempat dihuni, ya kan? Nah, karena yang ada kejadian di situ yang istilahnya bikin kematian yang tidak direlakan, itu dia seolah-olah kayak apa ya? Nek basa Jawa niki celuk-celuk ngono kae lho. Oke, yang bagian apa ya Jawanya itu kayak di bawah ada memanggil gitu, seolah-olah memanggil. Iya. Nah,
Terus dari kejadian itu maka energi di situ kan langsung tercipta energi negatif tuh. Makanya pada tertarik ke situ semua. Ditambah rumah itu kosong, gelap dan lembab. Itu udah syarat mutlak untuk menjadikan sebuah rumah untuk menjadi rumah angker. Berarti Menurut saya. kamar mandi saya lembab. Nah, bisa jadi tuh. Saya nggak berani ke sana lagi sekarang. Kalau mau Nah. buang hajat gimana ya? Buang hajat, buanglah pada tempatnya. Oh. Dah itu aja. Berarti aman apa enggak tuh dari Mbak Kentang sendiri? Menurut saya sebenarnya masih aman. Tetapi, nah ada garis bawahnya nih. Kalau semisal kalian menantang dengan istilahnya dunia mereka, pasti nanti akan ditanggepin sama mereka dan tanggapannya tuh seolah-olah mereka akan ngasih tahu aku loh lebih berkuasa dari kamu di sini. Nah, mereka pasti akan tanggapannya seperti itu. Makanya jangan mereka ini sebenarnya sama mantan manusia sih bisa dibilang. Jadi kalau misal kalian tidak hormat ke sananya, tidak permisi, tidak menggunakan tata krama yang ada, pasti nanti mereka akan nggak terima gitu loh. Kalian kan juga kalau misalnya di rumah terus ada tamu-tamu yang nyelonong kan pasti nggak terima tuh. Ya mereka juga seperti itu. Dari Om Kumis nih yang jadi pemain figuran di sana, calon korban ditinggal tapi nggak jadi. Menurut Om Kumis gimana? Tadi kan udah cerita soal kalau menurutnya aman ya. Aku ganti pertanyaannya. Menurut Om Kumis, kalau diajak ke sana lagi untuk uji nyali malam-malam, berani nggak? Dengan senang hati bilang tidak, sungguh saja. Oke. Nah, malam ini kita udah dengar ceritanya kan, cerita yang kami alami di sana. Terus apa yang kita dengar dari juru kuncinya, historinya, first impressionnya. Sayangnya cuma satu orang yang bisa lihat, yang lain nggak bisa. Dan waktu itu juga rekamannya kabur, cuman terdengar suara-suara doang. Ya, itulah rumah pocong yang ada di Bantul, Yogyakarta. Bagi yang mau ke sana, mungkin sekarang udah nggak bisa sih karena katanya udah ditutup ya. Udah nggak boleh buat konten-konten ya. Ya paling kalau mau ke sana mungkin kalian bisa ke musolanya aja, ngeliatin dari musola, siapa tahu nanti didadain. Kita juga nggak tahu, kita juga nggak jamin kalian selamat dari situ. Kalau kesurupan ya syukur alhamdulillah. Di musola kesurupan jarang-jarang loh. Makanya. Luar biasa sekali ya bisa kesurupan di musola. Sepertinya Anda pernah ya? Oke. Cuman ini sih, aku ada teman sedikit nih. Untuk yang mau ke sana, mungkin karena sempat kan ada beberapa YouTuber yang lumayan besar ke sana. Nah, sana itu tempat rumah pocong itu ditutup mungkin karena banyak yang asal robos masuk. Gitu loh. Jadi kebetulan ini kan rumahku deket nih dari lokasi. Nah, iseng nih aku lewat depan situ. Ternyata sudah dipasang ini pelangkan bahwa dilarang membuat konten di rumah tersebut. Gitu loh. Nah, tuh buat kalian-kalian yang pengen maling ke situ, mikir-mikir lagi lah. Maling. Apa bukan? Ya kan berniat buruk. Kalau tidak bisa masuk secara terang-terangan lewat juru kunci, ya maling. Siapa tahu kan? Bener-bener aja. Oke, sampai sini dulu cerita dari kami. Semoga cerita kali ini cukup menghibur kalian semua. Kalau nggak menghibur ya jokes kita nggak sama lah ya.
nggak level. Waduh. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao. Dadah. Dodo.